Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Intan Nailatus Sadiah dengan NIM 12470100041. Di sini saya akan menjelaskan definisi ruang vektor secara informal. Ruang vektor itu adalah suatu himpunan atau kumpulan benda-benda yang disebut vektor, di mana di dalamnya itu terdapat dua operasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu kita bisa menjumlahkan dua vektor, dan yang kedua kita bisa mengalihkan vektor dengan skalar. Jadi yang pertama itu penjumlahan vektor, dan yang kedua itu adalah perkalian skalar. Tapi supaya kumpulan itu bisa disebut sebagai ruang vektor, kedua operasi tadi harus memenuhi beberapa sifat atau aturan tertentu yang sudah ada. Nah, sifat-sifat inilah yang bikin operasi di dalam ruang vektor itu bisa berjalan dengan rapi dan sesuai aturan. Ada 8 sifat yang harus dipenuhi. Nama-nama sifatnya adalah: yang pertama, komutatif; yang kedua, asosiatif; yang ketiga, unsur nol; yang keempat, inverse; yang kelima, distributif terhadap penjumlahan vektor; yang keenam, distributif terhadap penjumlahan skalar; yang ketujuh, asosiatif terhadap perkalian skalar; yang kedelapan, nilai satu atau identitas skalar. Nah, biasanya orang-orang itu ada yang menyebutkannya 8 sifat atau 10 sifat. Nah, kalau misalnya yang menyebutkan 10 sifat, 2 sifat laginya adalah sifat tertutup. Nah, untuk sifat tertutup, ada tertutup terhadap penjumlahan vektor dan juga ada tertutup terhadap perkalian skalar. Tertutup terhadap penjumlahan vektor artinya kalau kita menjumlahkan dua vektor dalam himpunan tersebut, hasilnya tetap ada di dalam himpunan yang sama, tidak keluar ke tempat yang lain. Nah, untuk tertutup terhadap perkalian skalar artinya kalau kita kalikan satu vektor dengan sembarang bilangan real, hasilnya juga pasti termasuk ke dalam himpunan itu. Nah, jadi kalau ada suatu himpunan vektor yang memenuhi ke-10 sifat tadi, mulai dari tertutup, komutatif, asosiatif, sampai ke nilai 1, maka himpunan itu bisa kita sebut sebagai ruang vektor. Semua sifat itu penting karena memastikan bahwa operasi penjumlahan dan perkalian skalar bisa dilakukan dengan teratur dan hasilnya tetap sama di dalam ruangan yang sama. Intinya, ruang vektor itu bukan cuma sekedar kumpulan angka, tapi juga punya aturan lengkap yang bikin semua perhitungannya tetap masuk akal dan konsisten secara matematika. Nah, jadi itulah definisi dan juga sifat-sifat dari ruang vektor secara informal. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya Allah fasihkanlah lisanku untuk dapat melafalkan ayat-ayatmu. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.